percaya kita semua mengalami suka. Amin. Ya, kita masuk di bulan yang baru, di yang pertama bulan ini. Saya berdoa di bulan yang baru ini, tepat hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau tanggal 26 yang lalu, bulan lalu, kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita belajar dari kisah para rasul, dijelaskan bagaimana Tuhan berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Tuhan mengutus penghibur itu, penolong itu. Dan tepat hari ini, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu dicurahkan. Maka saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini, kalau kita membuka hati, percaya Roh Kudus akan berkuasa sepenuhnya seutuhnya di kehidupan kita. Amin. Kalau kita belajar dalam kisah Rasul pasal 1, saudaraku, kisah Rasul pasal 1 dari ayat pertama. Ini surat yang dituliskan, kalau saya tidak salah, Dr. Lukas, itu yang menulis kitab Lukas, ya. Dia berkata begini dari yang pertama, hai tertulis dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah waktu Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, waktu Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada murid-murid, termasuk yang 2 murid di Emmaus, ya, termasuk kepada Thomas, termasuk kepada Petrus, kepada Maria. Dia menunjukkan diri, saudaraku. Dan 40 hari kemudian Dia datang kepada murid-murid di tengah-tengah kerumunan murid-murid, berbicara kepada murid-murid, lalu Dia mengajak murid-murid ke bukit, saudaraku. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, dikatakan pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada perintah baru, jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab Tuhan tahu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tanpa penolong, tanpa penghibur, saudaraku, maka rasul-rasul ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Makanya ya saudaraku, kalau kita ke gereja dan tidak pernah melibatkan Roh Kudus, maka kita akan sama dengan murid-murid ini, saudaraku, sama dengan rasul-rasul ini. Tidak ada kuasa sama sekali dalam kehidupan kita, tidak akan ada sama sekali power dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kemudian, saudaraku, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan apa, saudaraku, sama-sama katakan janji Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah janji. Sama-sama katakan Roh Kudus adalah janji. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah janji. Makanya saudaraku, selalu kita harus klaim janji itu Tuhan setiap kali datang beribadah. Kenapa kita merayakan hari Pentakosta, saudaraku? Karena memang 10 hari kemudian Roh Kudus itu dicurahkan, dan dari hari itu disitulah terjadi yang namanya penuaian jiwa yang terbesar. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca, kamu akan dibaptis dengan saya dan saudara butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu kita bisa apa-apa. Nah, saudara, apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini buat kita? Ya, saya mau bicara tentang kehadiran Allah. Kehadiran Allah ini bicara tentang Roh Kudus. Apa itu hadirat Allah? Seperti tadi kita rasakan dari awal kita ibadah, yang kita nantikan itu hadirat Tuhan. Amin. Yang kita nantikan itu pribadi Tuhan. Kita tidak sedang menantikan siapa pemimpin pujian hari ini. Kita tidak sedang menantikan siapa pengorbannya hari ini. Ada yang mengorbannya masih muda dan roh. Saya selalu ulang-ulang, siapapun pembawa pujian, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, yang penting waktu engkau datang, waktu saya datang, nantikan Tuhan. Amin. Waktu kita nantikan Tuhan, maka bisa terjadi nanti namanya Roh Kudus. Kita akan baca sama-sama. Apa peranan Roh Kudus? Ya, hadirat Allah bicara tentang pribadi Allah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Saya ingat sekali, saudaraku, dan Bapak Ibu, ayo belajar hati-hati mendengarkan komedi-komedian yang ada di medsos. Saya ingat sekali ada salah satu komedi terkenal namanya Mongol, saudaraku, yang sekarang jadi evangelis, ya kalau saya tidak salah, di salah satu gereja di Timur. Dan dia berkata begini dengan bercanda, saya pernah dipanggil seluruh gereja pendeta. Bapak Ibu ada pernah dengar kisah ini kan?
Mendengar videonya, ini berkata, saya dipanggil seluruh pendeta-pendeta di seluruh Jakarta. Mereka marah karena saya waktu jadi dia komedi, stand up komedi, dia bicara tentang Tuhan hadir. Dia bilang, saya heran sama orang Kristen. Mereka selalu ngomong begini, Tuhan hadir. Dan dengan gampangnya ngomong berkata, Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir, maka kita semua mati. Saya waktu dengar itu saya bilang begini, Roh Kudus itu bukan bahan candaan. Amin. Bukan untuk diketawain. Kalau saya dengar itu, pertamanya saya suka dengan ini. Karena dia seorang yang tadinya pengikut iblis, salah satu tangan kanannya Lucifer, mulai percaya Yesus. Dan dia dilepaskan, dan dia percaya Yesus. Atau dia percaya Yesus, tapi dia waktu saya dengar dia jadikan Roh Kudus jadi bahan candaan. Saya bilang ini nggak pas, nggak benar. Makanya Bapak Ibu hati-hati, jangan salah mendengarkan khotbah, jangan salah mendengarkan mengucap. Jangan sampai kita nanti kebawa, oh iya ya Tuhan hadir. Memang Roh Kudus, memang Tuhan pernah berkata di dalam perjanjian lama, kalau kau lihat kalau mati, ya betul saudara. Kenapa kita mati saudara? Karena kita nggak punya Roh Kudus di dalam sini. Amin. Siapapun yang melihat Allah di mata telanjang pasti mati. Tapi perhatikan saudara, banyak kesaksian di luar sana orang-orang yang masih tutupan gini. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Mereka yang sepupu kita, mereka bersaksi, saya bertemu dengan satu pria, mukanya bercahaya, rambutnya panjang, saya lihat paku di tangannya, bolong, dan apakah dia mati? Enggak, justru waktu dia ketemu Yesus, di situ terjadi kebalikan keadaan. Amin. Waktu dia ketemu hadirat Tuhan, di situ terjadi kebalikan keadaan. Makanya saudaraku, saya selalu doa Bapak Ibu, hati-hati mendengar khotbah, hati-hati mendengar yang lucu di luar sana. Kalau orang bilang bercanda tentang gereja, tentang Roh Kudus, cepat-cepat ini nggak benar. Firman Tuhan berkata, kalau kita memuja anak manusia masih diampuni, tapi kalau kita memuja Roh Kudus tidak ada diampuni. Amin. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, nah kita bicara hadirat Allah. Nah, hadirat Allah bicara tentang pribadi itu sendiri, pribadi Allah. Kita butuh hadirat Allah. Makanya waktu ketika kita datang ke gereja, setiap kali saya datang ke gereja, setiap kali saya ibadah, setiap kali saya doa pribadi saudaraku, bukan saya melihat Tuhan, kapan Tuhan jawab doa aku, enggak. Sama berkata begini, Tuhan, aku butuh hadirat. Aku butuh pribadi. Karena saya tahu waktu Tuhan turun, hadirat Tuhan penuhi hati saya. Apapun problem, apapun masalah yang saya hadapi, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya power untuk bisa melewatinya. Amin. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 6, kita sama-sama baca yuk. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, dia nanya secara yang sering bisa disampaikan di dalam kita. Murid-murid menantikan Tuhan untuk jadi raja, benar-benar jadi raja, jadi presiden. Lalu apa kata Tuhan jawabnya? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu ayat 8 dikatakan begini, apa saudaraku, tetapi sama-sama kita baca ya ayat yang sudah sering kita dengar ini 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau engkau mau rindu pemulihan saudaraku, di ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan apa? Maukah Kau memulihkan? Sama pertanyaannya saudaraku, Tuhan mau nggak sekarang pulihkan keluargaku? Tuhan mau nggak sekarang pulihkan keadaanku? Mau nggak pulihkan kerjaanku Tuhan? Tuhan ngomong di ayat 7, engkau nggak perlu tahu masa dan waktu itu. Tuhan punya waktu sendiri. Amin. Makanya dalam Pokoknya berkata semua indah pada waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut. Makanya dijelaskan ayat 8, kamu bisa mengalami pemulihan. Apa? Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita terjadi namanya pemulihan. Waktu terjadi pemulihan, sama-sama kita baca, dan kamu apa? Menjadi saksi itu di mana saudaraku? Kalau kita tahu Yerusalem bicara tentang apa? Bicara tentang apa saudara? Keluarga. Pemulihan itu dimulai dari keluarga. Kalau kita selalu minta Roh Kudus penuhi aku, tapi kita belum menjadi saksi, jangan-jangan saudaraku seperti yang terjadi di perjanjian lama. Nanti kalau kita baca di 1 Samuel pasal 6, setiap kali Roh Kudus turun saudaraku, cuma hari itu aja Roh Kudus turun kepada para nabi-nabi. Setelah itu Roh Kudus mundur. Sebentar dia datang, sebentar dia mundur. Makanya saudara manusia berubah-ubah.
Tetapi yang terjadi di pasal 1 ayat 8 ini adalah Roh Kudus itu turun dan Dia menetap dalam kehidupan kita. Makanya kita akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria sampai ujung bumi. Makanya saudaraku, kalau kita bicara hadirat Allah, kita bicara tentang bergaul dengan Tuhan. Masih ingat kisah Henok? Bapak Ibu, dia bergaul kepada Tuhan berapa ratus tahun? 300 tahun. Henok bergaul kepada Tuhan 300 tahun lamanya, dan dikatakan pada hari itu saudaraku, maka Henok diangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Orang yang bergaul dengan Tuhan tidak akan pernah mengalami kematian. Kalau hari ini kita tidak bicara tentang kematian daging saudaraku, tapi hari ini kita bicara tentang kematian iman. Sebab orang yang imannya mati, firman Tuhan dalam Yohanes berkata, iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan makanya kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya, saya dan saudara penonton berkata, kamu akan hidup sekalipun kamu mati. Daging memang boleh mati, tetapi roh kita terus tetap hidup. Karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar bagaimana saudara kita ini bisa menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita belajar dalam Mazmur pasal 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Firman Tuhan dikatakan di sana, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saya itu diberkati dengan satu lagu yang sering kita nyanyikan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan hormat pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiasa berteguh dosa. Masuklah gerbangnya dengan puji-pujian. Mazmur 100 ayat 4 tadi. Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, saudaraku, bahwa kita harus suka memuji Tuhan. Kita harus suka menyembah Tuhan. Makanya selalu ulang-ulang, kalau datang ke gereja, jangan malu angkat tangan menyembah Tuhan. Jangan malu lompat untuk memuji Tuhan. Amin. Karena yang Tuhan lihat itu bukan karena kita pakai baju bagus kayak gini, bukan karena Tuhan pakai listrik. Tuhan lihat kita pakai listrik bagus, mahal enggak? Tapi Tuhan lihat hati kita, saudara. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Orang yang bisa masuk hadirat Tuhan adalah orang yang bisa membawa syukur kepada Tuhan. Dan orang yang membawa syukur kepada Tuhan bukan hanya sekedar berkata begini waktu dia lagi dapat berkat yang besar, dia berkata begini, Tuhan terima kasih. Tetapi dalam keadaan apapun, dia waktu datang kepada Tuhan, dia selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada masalah yang besar, terima kasih kalau Tuhan bisa buat aku berdiri hari ini. Itu semua karena Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan mudah masuk hadirat Tuhan. Saudara, jangan heran, saya ingat sekali ada orang berkata begini dengan saya.
Saya udah berapa kali coba masuk ke gereja karismatik, ke Pentakosta. Saya lihat mereka nangis. Saya coba nangis, nggak bisa nangis katanya. Saya coba, ya nggak bisa Bapak Ibu. Nangis buatan itu beda dengan waktu kau masuk ke hadirat Tuhan. Nah tiba-tiba kau neteskan air mata, kau nggak sadar, aku nangis ya. Itulah masuk hadirat Tuhan. Kau bawaannya syukur Tuhan, terima kasih. Aku tahu masalah belum selesai, utang masih ada ngejar-ngejar. Suami istri masih cekcok, orang tua masih cekcok. Tapi itu kita datang dengan hati yang bersyukur. Tuhan terima kasih, oh, luar biasa. Masih ingat saudara minggu lalu Bapak Bagus Panjaitan sampaikan tentang seorang namanya Paulus dan Silas waktu mereka ada di penjara, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Dan itu salah satu, kalau kami di Prostudio, itulah kunci penyembahan 1625. Ya, kalau Bapak Ibu lagi lupa, ingat aja 1625. Kalau Bapak Ibu mulai dari kunci C, satunya itu C, 6-nya itu minor. 1625. Tuhannya itu D minor, 5-nya itu G. Nah, kami nanti belajar penyembahan pakai kunci itu. Itulah penyembahan waktu di pasal 16 ayat 25, Saulus, Paulus dan Silas mereka disesat, dipasung, ditaruh di penjara paling dalam, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan waktu mereka dalam keadaan terdesak? Mereka nggak marah karena hari itu mereka habis pelayanan, habis menginjil, tapi mereka difitnah. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap, ditaruh di dalam penjara yang paling dalam. Dan waktu tengah malam dikatakan Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Amin. Mereka memuji Tuhan. Waktu mereka menyembah dan memuji Tuhan, apa yang terjadi? Maka dikatakan bergetar penjara itu, sendi-sendi penjara itu semua bergetar dan terbuka semua. Mujizat akan terjadi. Amin, saudaraku. Bukan dalam keadaan enak saja kita memuji, berkata dalam hati Tuhan terima kasih kayak tadi kita ngomong, anggur baru tercurah. Bapak jangan tunggu duit banyak dulu di dompet baru berkata anggur baru. Dompet susah lupa sama kita boleh tuh. Kita boleh susah lupa. Tetapi walaupun itu masih tipis, Bapak begini aja nggak masalah. Anggur Tuhan berkati saat. Amin, Bapak Ibu. Bukan tunggu dulu dompet kita yang tetap, tunggu dulu ada investasi kita punya. No, jangan tunggu itu. Tapi Tuhan mau waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, waktu kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, masuk pelayanan dengan puji-pujian, maka saya percaya ini bukan saya yang berkata, saudaraku, ini kesaksian yang sudah kita baca dalam Alkitab. Waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Waktu kamu menjadi saksi, orang akan percaya. Apa yang terjadi, saudaraku? Di ayat-ayat selanjutnya di Kisah Rasul pasal 16 itu dikatakan, saudaraku, waktu penjara itu membunuh diri, maka Paulus berkata, jangan bunuh diri, kami masih di sini semua. Dan hari itu kepala penjara itu menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Amin. Jangan bilang kenapa orang tua belum percaya Yesus, kenapa keluarga belum percaya Yesus. Jangan-jangan saudaraku kita belum melibatkan Roh Kudus. Amin. Jangan libatkan logika waktu kau ketemu dengan orang yang belum percaya Yesus. Jangan selalu intimidasi mereka. Kalau kau percaya Yesus kau masuk neraka. Betul, saudaraku. Tapi siapa orang yang waktu datang kita langsung ngomong begini? Benar nggak sih? Langsung terintimidasi. Kita langsung menganggap ini paling benar. Waktu kita ngomong itu kamu masuk neraka, saudara. Orang bukan yang percaya. Orang malah berkata jadi orang Kristen dari video ngomongnya pedes-pedes. Tapi waktu Roh Kudus turun kepada Paulus, Silas, mereka nyembah Tuhan, saudara. Paulus bukan langsung ngomong gini. Nah, tahu kan? Hebat kan Tuhan aku kan? Bisa dibukanya kan? Nah, kau macam-macam ini pendeta ini. Dia ngomong gitu, jangan bunuh, jangan bunuh diri kami di sini. Kalau penjara berkata apa yang harus berbuat supaya percaya kepada Yesus. Mulai hari itu dia menggunakan diri percaya kepada Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan itu bukan bicara saudaraku, kita datang ke gereja jam 10. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan, bukan. Gimana pun kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Amin. Makanya berkata firman Tuhan tentang masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mazmur pasalnya yang 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2 kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala. Nah ini yang terjadi. Bagaimana orang muda masuk ke hadirat Tuhan? Selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan selalu ingat masalah-masalah, saudaraku, Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara. Masih ingat bagaimana, saudaraku, orang-orang Israel merubuhkan tembok Yeriko? Masih ingat, Bapak Ibu ya? Berapa kali mereka mengelilingi Yeriko? 7 kali. Berapa? 7. Salah. Berapa kali?
13 kali. Karena hari pertama 1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6 1. Jadi semua totalnya berapa? 6. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Totalnya berapa? 13 kali. Bayangin, nggak masuk akal sampai hari ini. Para ilmuwan mereka selalu berdebat dengan orang-orang liturgia. Tidak mungkin, itu bukan kuasa Tuhan. Itu karena derap kaki prajurit. Kalau prajurit kita rame-rame 1000 orang terus kayak gini, bisa katanya runtuh di begini katanya gitu. Kalau 1000 orang begini jembatan bisa rubuh katanya. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Kalau mau pakai logika, kita masuk logika saja. Tuhan ngomong, kalian nggak usah ngomong apa-apa, cuma keliling, puji Tuhan aja. 13 kali, 13 kali. Apa yang terjadi di urutan? Maksudnya di putaran yang ke-13 maksudnya apa ya? Maka terjadilah mujizat. Tembok yang katanya, ini katanya saudaraku, saya belum kesana. Doakan saya bisa kesana. Saya aja atau Bapak Ibu juga. Siapa yang mau kesana? Ayo kata dulu. Ayo, Bu Fabian itu gembala ini, Bu gembala Riam ya. Ya kita sama-sama mau ke Israel. Ya, boleh ya. Semuanya, amin. Karena cuma saya aja. Nanti saya bilang saya ke Israel, amin. Amin, masa amin. Ya, kita sama-sama mau ke Israel, amin. Kita ke Israel kita. Saya itu mau lihat, saya penasaran katanya tembok Yeriko itu, saudaraku, itu bisa sampai muat 2 mobil. Bahkan sampai dikatakan kalau Bapak Ibu nanti baca kisahnya itu ada satu pelacur kalau saya nggak salah, itu yang nolong Yosua dan Kaleb para pengintai. Kalau nggak salah namanya itu Rahab ya. Rahab. Dan dikatakan Rahab itu rumahnya itu di dalam tembok itu, saudara. Jadi tembok itu besar sekali, bisa buat 2 mobil dikatakan. Bukan 2 mobil, bahkan dikatakan bisa untuk pacuan kuda 6 kereta. Bayangin saking tebelnya itu dari tembok itu. Dan bayangkan saudara, waktu kuasa Tuhan turun, Tuhan punya cara untuk menolong orang Israel untuk mengalahkan Yeriko. Pada putaran ke-13 saudara, waktu mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, apa yang terjadi saudara? Roboh saudara itu. Tembok yang kita alami saudara. Masalah keluarga, masalah pekerjaan itu, Tuhan punya cara. Tuhan hanya batuk benar-benar itu bisa roboh. Percaya? Amin. Bapak Ibu masih ingat kisah Yosafat, kita belajar banyak tentang bagaimana hadirat Tuhan itu. Waktu hadirat Tuhan turun, waktu dengan puji-pujian kita datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengalahkan seluruh bangsa yang begitu besar, saudaraku. Itu Yosafat 2 Tawarik, saudara. 2 Tawarik 20. Saya ulang lagi, saudaraku. Supaya kita paham kenapa kita butuh masuk hadirat Tuhan, kenapa kita perlu selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Tawarik 20. Tawarik 20. Dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Apa yang dilakukan Yosafat, saudaraku? Waktu dia menghadapi bangsa yang begitu besar, saya harus lompat aja saudaraku ya. Dikatakan di ayat 20, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdiri Yosafat berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabimu dan kamu akan berhasil." Karena dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, apa yang dikatakan Yosafat kepada umat-umat Tuhan? Ia mengangkat apa? Orang-orang sama-sama yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Cuman muji Tuhan, cuman nyembah Tuhan. Di ayat selanjutnya, ketika ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat apa? Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang yang berketurunan Seir yang hendak menyerang juga, sehingga apa? Mereka pukul kalah. Mudahlah buat Tuhan untuk mengalahkan musuh. Mudah buat Tuhan untuk menyelesaikan hutang kita. Kecil.
Kalau balik lagi di ayat 21 tadi, dikatakan di sana, nyanyikanlah hanya syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Saya mau saksikan sedikit tentang, saya suka menyaksikan pendeta ini, Bapak Ibu, namanya Advent Pembangun. Bapak Ibu kenal Advent Pembangun, Bapak Ibu? Ya, yang suka main karate, kalau zaman dulu dari Prima, dia yang si buta dari buah hantu. Wah, itu keren banget. Ada bawang ini saudaraku selama hidupnya sampai umur berapa itu saya. Jadi seorang aktor yang luar biasa, dipakai luar biasa. Tetapi saudaraku di keluarga dia kejam sekali. Ya, dikit-dikit pukul istri, dikit-dikit pukul istri, dikit-dikit pukul istri. Bahkan saksian dia waktu saya masih ingat sekali, waktu dia terakhir itu saya lihat dia khotbah di MPI sebenarnya di Palembang. Saya dapat kursi roda semua. Lucu kan? Lucu, khotbahnya lucu. Mukanya sama, Batak kali, mukanya Batak kali. Tapi lucu orang yang khotbah. Lalu dia sampaikan kesaksian. Apa yang terjadi saudara? Bagaimana akhirnya dia percaya Yesus? Suatu kali terakhir ini kesaksian sudah sangat sering kita dengar. Terakhir saudara, waktu dia sudah sangat emosi marah saudara, dan dikatakan dia tuh sampai tendang istrinya itu masuk kamar mandi. Bayangin seorang karate aktor kerjaannya berantem terus, dia tendang istrinya. Ini kesaksian ya. Saya belum ngobrol langsung dengan orangnya, tapi ini saya saksikan apa yang disaksikan. Dia tendang istrinya sampai masuk kamar mandi saudara. Itu sampai kamar mandi. Tapi apa yang terjadi dengan istrinya? Dia selalu lihat, kalau saya istrinya terus berdoa untuk Pak Advent Pembangun supaya dipulihkan, supaya percaya Yesus, supaya melayani Tuhan. Berdoa dan berdoa. Satu kali saudaraku, istrinya bukan marah saudara. Dia datang berdoa dan dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia datang seperti biasa dilakukan pelayanan, dia melayani suaminya, dikasih makan. Dan pada hari yang sama saudara, maka turun cahaya. Ini yang saya dengar, turun cahaya si Advent Pembangun melihat cahaya yang sangat terang. Dan dia melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan hari itu seorang Advent Pembangun yang keras banget, yang dari puluhan tahun memang hidupnya di tempat sangat keras. Pada hari itu, waktu seorang istri ini berani bersyukur, berani mengingat kebaikan Tuhan, dia tidak membalas apa yang jahat kepada suaminya, terus dia layani suaminya dengan hati bersyukur selalu masuk hadirat Tuhan pada hari yang sama. Maka Advent meninggalkan kehidupan lamanya, dia berkata, aku percaya Tuhan. Mulai hari itu saudara, dia tinggalkan semua kehidupan lamanya, semua aktornya dia tinggalkan, dan mulai hari itu dia melayani Tuhan, dan dia khotbah kemana-mana. Dia belajar sekolah teologi, dia belajar kemana-mana. Dan mulai dari itu saudara, dia dipakai Tuhan untuk doa berpasan. Jadi berdoa untuk orang-orang yang terikat, berdoa untuk orang-orang yang terbelenggu. Tuhan pakai ini selalu luar biasa. Maka saya berkata begini, kalau orang yang keras seperti itu, Tuhan punya cara untuk menolong dia. Maka saya percaya Tuhan juga akan pakai kita, saudaraku, untuk saudaraku dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa. Yang tadi kita berkata orang-orang tidak mungkin bagi Tuhan, saudaraku. Maka tadi saya sudah ngomong dari awal, jangan jadi orang Kristen yang suka mengintimidasi. Tapi saudaraku, biarlah kita waktu kita ketemu orang yang tidak percaya Yesus, ketemu orang yang Kristen biarlah kita selalu memelihara hadirat Tuhan. Makanya waktu setiap orang berkata, bicara, ngobrol sama kita, mereka bukan merasakan amarah kita, tapi mereka merasakan hadirat Tuhan. Makanya kita bertanya, kok orang Kristen itu beda ya? Jangan sampai orang berkata begini, apa yang orang Kristen ini, orang gereja ini? Karena saya sering dengar berkata begini, orang gereja itu munafik agama. Yang seperti ini kita harus koreksi diri. Ada apa? Kenapa sampai orang bilang gereja munafik? Ada apa sampai orang bilang begini, pekerja munafik? Ada apa sampai orang bilang pendeta munafik? Kita harus koreksi diri. Ayo baru kita mau hidup masuk dalam Tuhan. Supaya apa saudara? Dari hadirat Tuhan itu, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ada kuasa yang bekerja. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut saudara. Apa yang terjadi waktu dalam Kisah Rasul pasal 1? Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, saudara. Kita lompat di pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api
bertebaran dan hingga pada masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu orang penuh Roh Kudus, Bapak Ibu, engkau waktu Injil, Tuhan akan taruh kata-kata yang ditempatkan Roh Kudus untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita Injil. Amin. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan diberikan kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada keluarga kita supaya dia percaya Yesus. Apa yang terjadi saudara? Waktu orang melihat Petrus, melihat Yakobus, mereka dipenuhi Roh Kudus, semua yang di sekitar itu terheran-heran dan mereka berkata, mereka ini kan orang Galilea, orang biasa, nggak punya pendidikan. Tetapi saudara, waktu Roh Kudus turun di pasal 2 ayat 41 saudara, dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa saudara? 3.000 jiwa. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita akan berkuasa, kita berkuasa. Untuk menghadapi yang sekarang kita hadapi, kita hadapi saudara ya. Saya boleh kita sepakat, sudah belajar kita sepakat saudara. Ayo sepakat, sama-sama kita Roh Kudus berkomunikasi supaya supaya kita ini punya bahasa perkataan yang tepat untuk menghadapi pemerintah ini. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu punya peran yang penting. Yohanes pasal 14 ayat 15 ayat 17. Bagaikan tanah kering. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan cahaya Roh Suci. Hidupku jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Peran penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, saya adalah Allah Immanuel. Nah, Tuhan yang sekarang ada di surga bersyafaat buat kita. Dia turunkan Roh Kudusnya yang pribadinya sendiri. Tujuannya untuk menggenapi firman itu, Immanuel, supaya Dia menyertai kita selama-lamanya, saudaraku. Nah, saya mau tahu begini. Kalau 2 minggu yang lalu kita bicara tentang mengasihi Tuhan, betul? Kalau kita belajar lagi di ayat sebelumnya, daripada ayat 16 ke ayat 15, orang yang disertai Tuhan, orang yang akan terus dipenuhi Roh Kudus, di ayat 15 berkata,
Jikalau apa ayat 15-nya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan dipenuhi Roh Kudus. Makanya saudaraku, kita flashback di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6. Masih ingat kisah Saul, Bapak Ibu ya? Waktu Samuel lagi dipilih Tuhan jadi hakim, jadi raja buat Israel. Israel ini orangnya tidak bisa lihat orang lain, tidak bisa lihat rumput tetangga lah, segitulah istilahnya. Lalu mereka berkata kepada Samuel, Samuel, kami juga butuh raja seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan di situ dongkol, Tuhan lebih lucu katanya. Padahal saya sendiri yang mau memerintah kamu, saya sendiri mau menyertai kamu. Langsung mereka berkata, kami mau raja. Samuel berkata, oke, pilih siapa yang kalian mau. Lalu Tuhan tolong mereka, sebab dipilihlah Saul. Tinggi badannya, perawakannya tinggi daripada orang-orang Israel yang lain. Di dalam 1 Samuel kita buka sebentar. 1 Samuel pasal 11. Saul dipilih, saudara. Satu Samuel pasal 11 ayat yang ke-6, saudara. Dikatakan di sana, saudara, 1 Samuel pasal 11 ayat yang ke-6, ketika Saul mendengar kabar itu, kabar apa, saudara? Jadi ada satu kabar yang didengar tentang orang-orang Yabes. Orang-orang Yabes ini mau sama orang Amon, mau diserang, mau dikuliti. Terus orang Yabes ini ngadu kepada orang Israel, kepada Saul, kepada orang-orang penentua di Israel, dan itu terdengar kepada Saul. Waktu Saul mendengar itu, karena dikatakan ketika Saul mendengar kabar itu, maka firman Tuhan sama-sama katakan, berkuasalah Roh Allah atas dia. Roh Saul bukan manusia super, tapi waktu dia dipilih Tuhan saudaraku untuk menjadi raja atas Israel, dia masih mengembalakan kambing dombanya. Tapi waktu dia dengar ini, muncullah kasih mula tadi, melayani Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Dia dengar, dia marah. Kalau zaman dulu kan Tuhan masih izinkan itu orang-orang. Langsung di ayat 7 dikatakan, diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potong-potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Saul dipenuhi Roh Kudus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia punya kasih yang mula-mula melayani. Dia membawa Israel untuk memperoleh kemenangan. Memang saudaraku, akhirnya dia memperoleh kemenangan. Tetapi yang terjadi 12, 13, 14, Saul bertindak dengan caranya sendiri. Dan terakhir saudaraku, waktu Samuel berkata kepada Saul, Saul, jangan persembahkan korban sebelum aku datang. Tapi Saul tidak menunggu sampai satu statement yang berkata begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan, kepada Samuel. Aku memang nggak mau sebenarnya mempersembahkan korban ini, tapi aku takut rakyat yang tinggalkan aku. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tidak takut kalau masalah sudah mulai datang. Dan oleh karena masalah itu, orang-orang sepertinya tidak suka kepada kita. Oleh karena masalah itu, sepertinya seolah-olah orang meninggalkan kita. Tetapi saudaraku, kalau kita terus ada di jalurnya Tuhan, kepada kebenarannya Tuhan, kita terus hidup dalam hadirat dan dipenuhi Roh Kudus, saya percaya saudaraku, waktu Saul mengikuti apa yang Tuhan mau, menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, saya percaya maka tidak ada yang meninggal. Saul akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita lompat di 1 Samuel pasal 16, apa yang terjadi waktu Roh Tuhan undur kepada Saul? 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 11, sedikit sekali cerita Saul ini dipenuhi Roh Kudus. Tapi waktu Saul diundur, waktu Saul saudara ditinggalkan Roh Kudus, apa yang terjadi? 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke 14 sampai 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa? Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang
kehadiran Tuhan. Orang kalau sudah ditinggal Roh Kudus, maka jelas orang yang ditinggal Roh Kudus, maka hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dengki. Apa buktinya, saudaraku? Waktu Daud pulang, saudaraku, memenangi setiap peperangan, apa yang dikatakan para biduan-biduan di Israel pada waktu itu? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Waktu dia dengar itu, apa yang terjadi? Iri hati Saul. Maka setiap kali lihat Daud, dia angkat tombaknya, dia lempar untuk bunuh Daud. Makanya perhatikan, kalau masih ada iri hati di sini, jangan Roh Kudus berumur dari kita. Ya, kalau sampai kita masih benci kita ini, Roh Kudus mau dekat, Roh Kudus nggak bisa masuk, karena ada kepahitan di sini. Ya, kalau kita belajar di Perjanjian Baru, jangan ada pada kepahitan, kedengkian. Roh Kudus nggak bisa bersemayam. Kalau masih ada Roh benci, ya hati ini, ya, kebencian, amarah, dendam. Saya ingat sekali kesaksian satu pendeta saya dulu. Ya, kita bicara tentang pengampunan, saudara. Waktu dia pengampunan, dia udah pendeta nih. Bicara tentang pengampunan nih, bicara pengampunan, tolong gini, ayo kamu ampuni. Dan dia berkata dengan nama Tuhan, aku udah bersihkan hati aku, nggak ada lagi kok aku pada kepahitan. Dia berkata, coba ingat lagi. Dia ingat lagi, maka muncul satu perumpamaan. Dia bilang begini, kamu ingat satu sumur. Nah, sumur itu nggak lama dipakai. Kalau sumur ya di mana-mana ya, kalau Bapak Ibu nggak dipakai, dibuang apa saja? Sampah, betul ya? Maka ada sampah pertama sekali yang dibuang di dasar itu, betul? Memang betul, memang betul kamu sudah bersihkan semua sampah-sampah di atas. Tapi kamu nggak ingat ada satu sampah yang pertama kali dibuang, kamu lupa bukan itu. Makanya saudaraku, waktu dia berkata kenapa kamu nggak gini-gini terus? Masih. Makanya dia berkata, oh ya masih ada satu. Makanya dia ingat momen-momen waktu dia ditinggalkan oleh mamanya. Mamanya pergi, dia kepahitan luar biasa, dia nggak sadar itu saudara. Kepahitan itu sampai mendasar dan dia nggak sadar. Dan Tuhan berkata, kamu harus ampuni mamamu, kamu harus lepaskan. Ingat saudara, mungkin ada yang kita nggak sadar dulu sekali. Kepahitan yang kita udah nggak sadar, yang memang kita udah angkat sama-sama sampai di semua hati kita. Tapi mungkin ada satu sampai itu mungkin kecil dan Tuhan mau itu benar-benar bersih. Maka saya percaya saudara, waktu itu bersih, Roh Kudus bersemayam. Roh Kudus itu benar-benar boleh terjadi pekerjaan satu di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi. Maka Paulus, Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Waktu dia benar-benar bersih di dalam Yohanes pasal terakhir, Tuhan berkata apa kamu bersih? Dalam 3 kali Tuhan tanya itu, dan perkataan ketiga dia berkata, Tuhan, Engkau yang tahu hati manusia, keadaan tersembunyi kepada Tuhan. Maka Tuhan lihat hatinya udah bersih. Dia tidak kecewa lagi kepada Tuhan. Makanya Tuhan dengan gampangnya Roh memenuhi daripada Petrus. Dan Tuhan pakai Petrus untuk menjaga tahun hari itu 3.000 jiwa. Amin saudaraku. Kalau hari ini saudaraku, kalau kita tidak sadar Tuhan kenapa ya kayak gini terus keadaan aku. Jangan-jangan masih ada satu sampah yang kita tidak sadar itu tersimpan paling dalam, tertutup oleh air yang kita bilang jernih. Air angkat itu saudara, bersihkan itu supaya hidup kita bisa Roh Kudus pakai secara bebas. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, sama pasal 15 tadi saudara. Waktu Roh Tuhan undur kepada Saul, dia 15 dikatakan apa saudara? Lalu berkatalah Mama Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Yang salah paham dengan ayat ini Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan pelihara iblis, enggak. Tapi waktu roh Tuhan undur daripada seseorang, maka artinya Tuhan izinkan roh jahat. Bukan berarti Tuhan pelihara roh jahat dikerjain Saul, enggak. Makanya saudaraku, Tuhan pernah kasih perumpamaan begini. Ada seseorang, orang itu dibersihkan, roh jahat sudah diusir. Tetapi saudaraku, ini roh jahat kemana-mana nih. Waktu dia kemana-mana, dia tempat tandus, dan tempat untuk singgah. Maka waktu dia lihat ada manusia yang sudah bersih hatinya, sudah apa? Tidak dipelihara oleh Roh Kudus. Waktu dia mau datang, dia ngajak berapa lagi? 7 lagi yang lebih jahat. Makanya saudaraku, kalau kita udah di gereja, maksudnya kalau ke gereja, jangan bilang kita Kristen memang Kristen, tapi kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh dipenuhi Roh Kudus.
Supaya jangan sampai roh jahat yang 7 lebih jahat dari dia itu dia ngajak masuk. Maka kita dikatakan firman Tuhan, maka keadaan itu lebih buruk daripada awal sebelumnya dipenuhi oleh roh dirasuki orang jahat yang sebelumnya. Oleh sebab itu saudaraku, saya ajak kita semua hari ini hari Pentakosta. Ini jam berapa sih? 11.37 ya. Jam saya mati udah jam 2 di sini. 11.37. Sedikit lagi. Apa sih maksud daripada 1 Korintus pasal 10 ayat 13? Yuk kita sharing sebentar ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Apa sih maksudnya daripada 1 Korintus pasal 10 ayat 13? Ini ayat menjadi ayat emas harusnya Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ngerti gak maksudnya Bapak Ibu? Kenapa kemarin kalau kita dengar ada orang terikat pinjol bunuh diri? Ada orang nggak tahu artis-artis yang kita lihat yang di luar negeri itu hanya karena dengar hujatan-hujatan daripada netizen yang maha benar ini, mereka bunuh diri. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang kita alami akan biasa. Kalau apa saudaraku? Roh Kudus turun ke atas saya dan makanya Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kamu gak bisa buat apa-apa. Saya pernah sharing saudaraku ya di luar negeri sana, yang kita pernah sharing bagaimana saudara waktu dia sakit, orang-orang yang bisa sembuhkan lagi dokter angkat tangan, dia bawa ke rumah sakit uang sepuluh besar saudaraku. Kalau dia mau bilang di rumah sakit, aku kasih semua uang kepada dokter asalkan penyakit itu bisa disembuhkan. Tanpa Roh Kudus, uang kita tidak ada apa-apa. Amin. Tanpa Roh Kudus, hidup kita tidak ada apa-apa. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak ada apa-apa. Maka pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Itu akan biasa kalau ada Roh Kudus, ada hadirat Tuhan yang menuntun kita. Amin. Makanya saya bilang saudara, kenapa orang di Jawa memang itu kan pinjol aja dibunuh diri? Itu bukan 1-2 orang, banyak saudara. Ya. Itu pada ulah dia sendiri juga. Harus itu. Oleh sebab itu saudara, ayo saya berdoa jemaat di Sofosip yang ada yang sekarang ini. Mari saudara sekarang kalau datang ke gereja, datang doa kepada Tuhan. Bukan hanya datang jadikan Tuhan itu lotre. Jangan-jangan hari ini Tuhan jawab baru. Jangan jadikan Tuhan itu jadi togel, saudara. Aku pasang ini, nanti mana tahu aku dapat sini. Atau jangan jadikan Tuhan itu jadi arisan. Jadikan Tuhan itu benar-benar Tuhan. Yang benar-benar memang tanpa kita doa pun, firman Tuhan berkata jelas, tanpa kita doa Tuhan tahu. Tetapi Tuhan rindu kita mengungkapkan itu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan menangis, mari datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Masuk ke dalam Tuhan dalam kebenaran, masuk ke dalam Tuhan dengan pengertian yang benar. Di dalam Yohanes tadi kita sudah baca, orang memang peran Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya, tapi dia akan menyertai hanya orang-orang yang mengasihi dia. Amin. Kalau nggak mengasihi dia susah Tuhan. Di mana kamu sertai? Kalian aja nggak mengasihi aku. Di mana mau sertai? Kalau datang ke gereja aja. Yang penting datang ke gereja, karena dipaksa pun itu datang ke gereja. Ayo sembah puji Tuhan. Apa yang selama ini tidak mungkin kita selesaikan? Tuhan mau selesaikan. Belum selama ini mikirin kita. Asalnya kita dalam Mazmur 100 ayat 4 tadi, nyanyi syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Akan ada terobosan. Yosafat berani berunding kepada para panglimanya. Ayo kita tempatkan orang-orang yang memuji Tuhan. Dan hal yang sama, waktu mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, orang-orang Ammon Amalek itu Tuhan tumpas habis. Apa yang terjadi pada Yeriko di putaran ke-13 waktu mereka bersorak-sorai, maka tembok yang besar itu runtuh. Asalkan kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Yuk kita makin berdiri ya.
menerima berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, mari bagi pelayan persembahan kami persilakan.
perlindungan Tuhan sempurna untuk setiap kami. Umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu ya Bapa, GBO Sumsel, Kota Lombok Linggau ini, merindukan kuasa-Mu lebih lagi, merindukan kehadiran-Mu lebih lagi, merindukan penyertaan Tuhan lebih lagi. Dan kami merindukan Tuhan memberikan persembahan yang terbaik untuk segenap tubuh jiwa roh kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi di dalam hidup kami. Karena selama kami hidup, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Selama kami hidup, kami mau menyanyi bagi-Mu. Selama kami hidup, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sentuh hati kami, ubah hati kami yang kudus, supaya kami menjadi jemaat yang berkarakter yang benar, jemaat yang bukan biasa-biasa saja, tetapi jemaat umat-Mu yang dalam tubuh Kristus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dari Apostol ketiga untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan, berkati Bapa dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan, di dalam setiap persoalan Tuhan Kau tolong. Setiap hati yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan curahkan berkat yang melimpah untuk setiap usaha dan pekerjaan Bapa di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap kandungan Bapa di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak Bapa di dalam nama Yesus. Diberkatilah Tuhan setiap janda-janda dan fakir miskin di dalam nama Tuhan Yesus. Yatim piatu mengatakan terangkat. Berkatilah ya Bapa syikat dan karamah. Semua yang baik daripada Tuhan diberkati untuk kami Tuhan. Jemaat GBI Sumsel ini khususnya Kota Lombok Linggau. Terima kasih Bapa yang baik, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa syikat dan karamah. Berkaryalah Roh Kudus sesuai kehendak dan rencana atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kami melihat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati anak-anak kami ya Tuhan yang sekolah minggu. Berkati sehingga menjadi tubuh, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Mempunyai hati yang lemah lembut, yang mengasihi Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih berkati kota kami Lombok Linggau ya Tuhan. Utara, timur, barat, selatan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati air, udara, tanahnya ya Bapak di dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami, secara khusus kota Lombok Linggau ini Bapak di dalam nama Yesus. Engkau berkati wali kotanya ya Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati penduduknya, sehingga penduduknya juga boleh merasakan kasih damai sejahtera Tuhan. Sehingga ada pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan yang berkarya Tuhan, malaikat Tuhan yang bekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati para pemimpin rohani kami Tuhan, dari Pak Nikonya Teraharjo, Ibu Christine Farah Primela dan Pak Pinter ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Pak Andreas Kataman. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Widirman Panjaitan dan juga Pak Ferdi Pahit. Di dalam nama Tuhan Yesus, para pemimpin rohani kami ini di dalam nama Tuhan Yesus dituduh perlindungan sempurna daripada Tuhan. Berikan hikmat kewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih pakai lebih lagi hamba-Mu ini Bapak di dalam nama Yesus. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, kemanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus menyertai mereka. Terima kasih Bapak, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kegiatan kami dan melanjutkan kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam sukacita damai sejahtera Allah tinggal di dalam hidup kami. Dan pujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menerima berkat melalui nama. Terima kasih. Engkau memberkati aku, berlimpah
kita kepada Tuhan. Dan menerima berkat Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah siang hari ini kita pulang membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dimulai daripada hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan akan menjemput kita untuk kalian berdua di awan permai. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di tempat ini Bapak Ibu ya. Sampaikan kepada jemaat yang tidak hadir minggu ini.